Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, tamu kita luar biasa, Anton Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, jadi Sobat RH sekalian, saya sengaja mengundang Anton Permana, seorang yang sangat concern dalam dunia kemiliteran, pengamat TNI dan juga intelijen. Banyak hal yang saya ingin tanyakan. Karena mikrofonnya harus berbagi, jadi saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Pertama, Ton ya, bro, ada laporan utama di majalah Tempo yang bercerita mengindikasikan keterlibatan TNI dalam demo rusuh kemarin. Kenapa kalau ngomong TNI kita tidak setakut kalau ngomong polisi ya? Oke, itu satu. Barangkali Anda punya counter opinion atau counter fakta, saya tidak tahu. Itu satu dulu. Yang kedua, saya ingin bertanya juga mengenai 3 jenderal yang kemudian bersilaturahmi kepada Polda Metro Jaya yang mengindikasikan bahwa Ferry Irwandi yang satu daerah dengan Anda dari Payakumbuh, satu Kampuang, bahwa ada sinyalemen dia melakukan pelanggaran hukum. Kita tidak tahu apa pelanggaran hukumnya. Yang ketiga, selain soal itu Ferry Irwandi, kita juga dan TNI tadi ya dalam demo rusuh, kita juga bicara mengenai mungkin post factum teori. Siapa yang diuntungkan sehingga muncul teori bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa ini ulah geng Solo, ada yang mengatakan ini ulah Parcok. Jadi kalau kita bilang Parcok itu berarti oknum ya, bukan institusinya. Ada yang mengatakan ini adalah ulah pengusaha hitam yang mungkin sudah jadi tersangka, duitnya banyak dan kemudian ya mungkin balas dendam karena duitnya banyak sehingga dia menghamburkan uang mudah sekali. Dan kemudian ada juga yang mengatakan ini adalah konflik internal di pemerintahan sendiri. Antara mungkin faksi di dalam Prabowo sendiri atau faksi Prabowo dengan faksi Wapres, kita tidak tahu. Dan kemudian ada fenomena masyarakat yang gampang terbakar dengan isu-isu apapun. Ada fenomena yang terkait dengan media sosial, internet yang barangkali inilah pemula dari kerusuhan atau revolusi masyarakat. Mudah sekali masyarakat terbakar oleh isu-isu yang tergiring dari media sosial, platform media sosial entah itu TikTok ya, kemudian Twitter dan lain sebagainya. Nah, silakan Anda melakukan eksplorasi dan eksploitasi soal ini. Silakan, mulai dari laporan majalah Tempo. Silakan, bro. Oke, terima kasih Bang Refli. Udah lama nggak ketemu lagi bersama Keren Cadas. Refli Harun. Ini abang kita. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap juga semua ini. Izin Bang. Siap Bang, ya. Ini agak, ya oke. Baik, ada 4 pertanyaan Bang yang saya tangkap. Mungkin kita coba yang pertama dulu tentang dugaan keterlibatan TNI yang dibedah oleh majalah Tempo ya. Nah ini menarik nih Bang, karena ketika negara kita itu darurat korupsi, darurat narkoba, tiba-tiba yang muncul isunya darurat militer. Ya jadi. Nah kalau kita lihat dari penjelasan bocor halus ya dari Tempo, saya lihat ada beberapa sequel yang saya catat khusus. Itu pertama tentang tentu yang diangkat itu adalah ada ditangkapnya oknum TNI. Kita harus melihat dasar mereka melakukan dugaan ya. Pertama ditangkapnya anggota BAIS TNI, ditangkapnya anggota TNI yang dari kavaleri, terus ada katanya jenderal yang udah bikin perpu darurat militer, kan seperti itu. Itulah basis-basis data informasi yang kemudian mereka elaborasi sehingga keluarlah tuduhan bahwasanya TNI ada di balik rusuh, kan gitu secara garis besarnya.
Jadi gini Bang, sederhana sebenarnya kalau saya melihat apakah itu betul atau tidak, itu adalah dugaan atau itu sebuah propaganda juga ya. Yang pertama perlu dicatat adalah apa sih untungnya buat TNI? Ciptakan rusuh ya kan gitu kan. Karena mohon maaf, justru di zaman Pak Prabowo ini TNI itu ya kita buka aja, masyarakat sudah tahu semacam mendapat angin, mendapat privilege khusus ya. Ya banyak kebijakan-kebijakan Pak Prabowo itu justru memperkuat TNI, dalam tanda petik memperkuatnya itu adalah siapapun presiden di Indonesia ini dia pasti butuh sebuah kekuatan stabilisator Bang. Nah kita lihat masing-masing presiden kita mempunyai karakter masing-masing ya. Kalau Pak Jokowi dulu kan menggunakan Polri sebagai kekuatan stabilisator keamanan, stabilitas pemerintahannya. Nah mungkin saja saya lihat, mungkin ada yang nggak senang atau nggak suka nih dengan kehadiran TNI lagi di panggung pentas kekuasaan gitu kan. Jadi wajar aja ketika ada tuduhan-tuduhan dari pihak-pihak tertentu yang menggiring supaya TNI ini supaya seperti kembali 10 tahun yang lalu tidak hadir di dalam peta kekuasaan, pusaran kekuasaan. Terus yang kedua, kalau hanya berdasar 10 tahun terakhir, sorry, ya baik. Terus terkait kalau dasar argumentasinya adalah tertangkapnya anggota BAIS, mohon maaf, BAIS kan bagian intelijen. Ketika dia melakukan full bucket pengumpulan bahan keterangan atau data informasi, kalau di TNI itu ada namanya standar akurasi data. Ketika A1 itu dia harus berada di lapangan, Bang. Ya mungkin entah apes, entah apa, entah ini sebuah skenario kita nggak tahu, tiba-tiba dia ketangkap, entah apes ya. Nah, namanya Pak Is ini nggak mungkin dia nonton monitor, cuman memang ini juga korektif untuk TNI kita, Pak Is ya. Kenapa kok perwiranya langsung bisa ketahuan kayak gitu? Mungkin itu aja. Tapi menurut saya permasalahan justru kenapa ini diberitakan. Berarti kan? Pak Is yang di mana? Di Palembang. Nah, Bais di Jakarta, yang kavaleri yang di Palembang. Kavaleri, iya, iya. Iya, nah ini kan jadi lucunya di situ, makanya kenapa ini diberitakan seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Panglima kita, Pak Tandio. Permasalahannya kenapa diberitakan? Sehingga menjadi ini komposisi publik. Seharusnya kan biasa, masing-masing institusi itu kan punya intelijen yang masing-masing. Ya supaya mereka mendapat standar akurasi data A1 ya harus hadir di lapangan. Begitu juga yang di kavaleri, kalau kavaleri menurut informasinya memang kebetulan berada di lokasi, namanya demo rusuh yang begitu nggak siapa yang tahu arah demo. Mungkin dia lagi makan, lagi apa segala macam. Kalau hanya dasar itu menyatakan TNI terlibat, menurut saya itu terlalu prematur. Nah, kalau kita sedikit lebih perdalam lagi dasar analisanya, seperti yang saya bilang tadi, apa sih keuntungan buat TNI untuk melakukan rusuh, mau menciptakan darurat militer? Nah, tadi kan seperti di beberapa keterangan podcast sudah saya sampaikan, tidak semudah itu untuk menciptakan darurat militer, menerapkan darurat militer. Pertama, undang-undangnya kita udah ada nggak, undang-undang Kamnas kita? Terus forumnya, lembaganya untuk menentukan itu standar ini, tertib sipil, darurat militer, darurat perang itu apa? Dan terus keuntungan nggak mungkin permintaan Prabowo yang figur militer lalu menerapkan darurat militer ini sama aja dengan menumpuk air di dulang, menjadi bumerang untuk sendirinya sendiri. Nah mungkin ada isu, ada persaingan internal, itu kan subjektif, dan itu kebenarannya ya kita sama-sama tahulah untuk bagaimana untuk membuktikannya. Tapi yang jelas yang anehnya Mas, ketika tanggal 25 ke 28 kita lihat bagaimana TNI itu justru dielu-elukan oleh masyarakat. Lihat kan, puji TNI. Justru TNI di Makobrimob Kuitang contohnya, Asintel Kostratnya langsung turun, bisa meredakan masyarakat pendemo. Ya, justru TNI hadir menjadi penengah dan peredam ketika konflik memanas antara aparat keamanan dengan para pendemo. Ya. Nah makanya di mana sih korelasi sehingga tiba-tiba saja muncul dugaan bahwasanya di balik kursus itu adalah TNI. Jadi menurut saya dasar-dasar yang disampaikan oleh Menjelang Tempo atau bocor halus lah apa namanya, menurut saya juga sangat subjektif dan terlalu prematur ketika menuduh TNI. Dan saya yakin Mas, Bang Refli, TNI pasti sangat terluka hatinya itu. Kita lihat sendiri kan, mereka udah begitu dengan apanya turun ke lapangan ya. Bagaimana juga ada yang terluka ya. Ya, sampai nggak tidur tuh bermalam-malam para prajurit TNI ini. Tapi ketika ada tuduhan itu saya yakin presiden pun masih terluka hatinya oleh tuduhan tersebut. Itu yang pertama, Bang Raffi. Nanti sebelum dijawab yang kedua, bagaimana dengan sebuah analisis ya yang juga banyak disampaikan orang mengenai konflik internal
di TNI. Ada yang mengatakan bahwa, saya terus terang saja, bahwa TNI kita ini adalah TNI yang sebagian kiblatnya masih ke kekuatan atau kekuasaan lama. Sementara penguasa yang baru berusaha melakukan reposisi, tapi tentu tidak bisa semudah itu, tidak suddenly. Dan contoh kasusnya adalah kasus putra dari Tri Sutrisno dipecat kemudian diangkat kembali. Dan isu pergantian Panglima TNI yang konon katanya sebentar lagi akan diganti. Silakan. Pertanyaan Pak Refli ini luar biasa. Jadi gini Bang, namanya kompetisi, konflik-konflik internal itu biasa dimanapun, tidak pasti itu terjadi, tidak hanya di TNI saja. Cuman bedanya TNI itu militer Bang, dia punya disiplin, dia punya doktrin yang secara hierarkis ya, dan apa istilah kita tuh vertikal komando yang sampai sekarang saya lihat dan saya perhatikan itu masih solid terjaga gitu. Ya kalaupun apa saya tidak akan mungkin seorang prajurit TNI itu akan, karena sudah masuk dalam sumpah prajurit itu Mas, bagaimana loyalitas kepada atasan itu udah masuk salah satu sumpah prajurit TNI itu. Nah jadi dugaan orang silahkan saja, tapi saya lihat sampai sekarang TNI kita masih solid ya, dan apalagi kemarin baru melaksanakan validasi orgas dan juga diukur jadi mengukur TNI itu tidak bisa hanya dari segi subjektif Bang. Ada kualitatif, ada kuantitatif dan kualitatifnya. Lihat saja bagaimana TNI mereformasi dirinya, baru aja di Batu Jajar kemarin pada tanggal 10 Agustus ya, gelar kekuatan yang sangat luar biasa ketika ada peresmian berapa Panglima Komando Kopassus, Panglima Komando Marinir, kan luar biasa TNI kita. Ya TNI kita dan juga banyak event-event Garuda Asil, dan itu tidak akan bisa sukses kalau tidak ada soliditas di dalam tubuh TNI itu sendiri. Itu menurut pandangan saya. Jadi dugaan ada perpecahan, ada geng Solo, menurut saya juga tidak pasti ada konflik kepentingan di antara internal, itu pasti ada. Tapi sampai mencuat, sampai melangkahi batas-batas profesional seorang TNI, sampai sekarang ini saya belum bisa melihat ke sana. Oke, silakan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yang tentang Ferry Irwandi. Tapi bisa juga dibalik tentang skenario demo tadi. Silakan saja, mana yang lebih dulu? Semuanya menarik semua. Jadi tentang saya jawab dengan sebuah teori Bang. Jadi ada teori intelijen itu namanya teori ODA, metode ODA. Observasi, orientasi, decision, action. Oke. Kita observasi demo kemarin itu memang tidak, demo kemarin bisa dipastikan itu tidak berdiri sendiri. Nah, demo kemarin itu banyak ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan dan sasarannya masing-masing. Di podcast sebelum di tempat lain juga sudah saya paparkan. Sebenarnya Bang Refli sudah menyebutkan bagian-bagiannya tadi. Mungkin ada kelompok geng Solo, ada Parcok, ada kelompok mafia hitam, dan ada kelompok-kelompok civil society yang memang murni menyuarakan. Ada juga elit-elit pemerintahan yang merasa tergusur, takut, dia ikut juga bermain. Segala kemungkinan itu bisa terjadi. Cuman secara teori intelijen mengukurnya sederhana aja. Pertama kita observasi dulu. Yang turun di demo kemarin adalah komponennya adalah pertama adalah mahasiswa, kelompok ojol, nah, terus ada anak SMK, buruh juga, walaupun hanya 3,5 jam. Nah, ini berita Kompas TV ini, setengah jam. Terus ada lagi anarko, pasukan-pasukan perusuh. Ya, terus ada kelompok-kelompok lain lagi. Nah, kalau kita lihat observasi dari situ, Bang, nah kita sebenarnya bisa men-tracking siapa sih di balik belakang mereka. Tapi ini observasi dulu. Kita berbicara tahapan teori dulu. Setelah kita lihat observasi siapa yang demo, nah kita akan tahu siapa cantolan di atasnya. Terus kita lihat orientasinya. Orientasi di situ siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Betul nggak? Nah, yang dirugikan otomatis ya legitimasi terhadap permintaan Prabowo dong. Dan juga bisa juga kepada pejabat yang menjabat sekarang, misalnya ganti Kapolri. Tentu dari sudut pandang Kapolrinya juga merugikan Pak Kapolrinya gitu. Nah, dari siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Nah, siapa yang diuntungkan dari situ otomatis ya siapa yang berseberangan dengan mereka. Betul nggak? Nah, tapi di sini kita juga tidak bisa menafikan memang ada kelompok genuine, kelompok civil society yang memang sudah marah
terhadap kondisi masyarakat, kondisi atas beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah, dan juga ditambah lagi dengan perilaku-perilaku kebijakan para pembantunya presiden nih. Nah ini semuanya terakumulasi kita lihat. Nah setelah kita lihat siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan dari demo itu, baru decision siapa kira-kira yang punya kemampuan untuk menggerakkan mereka. Nah siapa yang punya dana, otomatis logistik ya, mempunyai jaringan, dan juga mempunyai semacam, kan istilah Bang Rejasa yang saya itu di demo kemarin jelaskan lagi, sekali terlihat ini pendananya, ini penggerak masanya, dan ini pengamanannya. Ya, ini pendananya. Nah ini metodenya banyak, ada yang cash by cash langsung, ya seperti yang juga kita lihat di beberapa video-video di sosial media. Ada juga yang unik, ini menggunakan teknologi sosial media, live TikTok misalnya, live TikTok dengan live streaming. Ya kita lihat berapa ratusan bahkan ribuan akun memberikan gift kepada akun-akun tertentu yang ketika di tracking itu ternyata dari akun-akun judol. Nah, ini kan metode baru nih Bang. Ini harus ini. Orang yang TikTok itu tidak sadar. Nah orang TikTok boleh sadar tidak sadar kita kan nggak tahu nih. Yang penting dengan live streaming dia terinterconnecting, orang mau tahu ini memang real time. Nah salah satu kelemahan sosial media. Saya disclaimer dulu. Untung saya tidak TikTok pada saat itu, dan bahkan tidak live YouTube juga. Kita hanya mengambil potongan-potongan YouTube dari yang beredar di media sosial. Silakan. Ya artinya Bang, dari pola gerakan ini sebenarnya terconnecting dan terintegrasi dong akhirnya dengan streaming. Pertama itu adalah kodifikasi kepada kelompok-kelompok penggerak massa ini. Supaya membedakan ini yang real time, ini yang berita ulangan. Nah dari live streaming ini, TikTok ini dia akan terjawab. Ditambah lagi metode pendanaannya dari sana. Nah pengamanan yang saya masuk ini, kok yang jadi korban tuh adalah para pendemo, seharusnya yang jadi korban ditangkap tuh para perusuh. Lihat aja persentasenya kan. Ya persentasenya ini kan dari situ kita bisa melihat ini dilakukan sangat sistematis, ya, masif dan terorganisir nih. Jadi saya kalau dalam perspektif intelijen kita lihat gerakan demo kemarin itu tidak berdiri sendiri dan memang banyak kelompok-kelompok yang bermain di sana. Artinya di sini adalah permainan demonstrasi kemarin adalah pertarungan palagan atau pertempuran pada kelompok-kelompok tertentu dengan sasaran tujuannya masing-masing. Mungkin ada tujuannya untuk menggoyang pemerintahan, atau juga memberikan gertakan atau deterrent efek, atau juga bisa menggembosi, atau bisa juga agenda, banyak hal yang bisa kita ambil dari hasil demo tadi. Nah, cuman masalahnya sekarang adalah kita sering larut menggali siapa dalangnya. Jarang kita substansinya apa sih dari demonstrasi ini. Nah, kalau garis besar yang saya lihat kemarin, demonstrasi yang dilakukan oleh para perusuh yang turun anarko, anak SMK segala macam itu adalah pola destruktif. Pola destruktif tujuannya adalah untuk membiaskan, untuk mengalihkan dari isu yang substansi. Nah, ini nampak kali nih Bang. Ya. Pertama, gerakan demo yang genuine itu saya lihat adalah adili Jokowi, ganti Kapolri, dan yang makzulkan Gibran, dan banyak lagi yang tentang BPJS, pajak. Nah. Tapi tiba-tiba di pertengahan langsung berubah. Apalagi yang 17+8 ini. Dari mana munculnya ini kan? Tiba-tiba berubah, TNI balik ke barak, bubarkan DPR ini kan meluas kemana-mana. Ini kita lihatin rangkaian ini kan luar biasa. Makanya saya lihat akhirnya orang terpecah. Konsentrasi orang terpecah, orang sibuk melas rusuh, siapa yang korban, siapa dalangnya. Substansi dari demo itu sampai sekarang bias. Ya, nah inilah pola destruktif dalam yang dilakukan oleh para perusuh yang pasti digerakkan oleh sebuah invisible hand yang terorganisir, sehingga substansi demo yang seharusnya disuarakan masyarakat untuk bagaimana pemerintah didengar oleh pemerintah akhirnya menjadi bias. Nah, kita lihat juga respon dari pemerintah juga anti klimaks menurut saya. Ya anti klimaks yang dituduh pada makar dan terorisme, apa hubungannya? Nah, apalagi ketika ini kritikan nih buat Pak Prabowo yang dijenguk itu adalah polisi yang sampai dikasih pangkat luar biasa. Nah ini kan sangat menyakiti hati masyarakat nih Mas. Sedangkan polisi adalah menggebukin masyarakat yang demo nih. Iya kan. Kecuali perusuh pengacau yang digebukin nggak masalah. Ya. Masalah dalam tanda petik karena dia memang melakukan tindakan kriminal. Tapi ini adalah para pendemo murni sampai yang meninggal 8 orang. Nah itu saya lihat. Nah jadi dalam perspektif intelijen kalau kita lihat, nah baru yang terakhir, udah observasi organisasi decision siapa yang mempunyai kemampuan itu baru aktornya. Nah, dia tarik benang merahnya. Siapa yang punya kepentingan di sini?
Nah, apakah kita perlu bawa di sini? Yang artinya di sini sebenarnya adalah pertarungan. Tentu ya kan secara post factum kan kita bisa melihat ya. Tapi sebelumnya juga kita juga bisa menduga siapa yang punya kepentingan dan kemudian apakah kepentingan tersebut bisa didesakkan, bisa terrealisasi atau paling tidak kalau itu hal yang negatif bisa di hold, bisa ditunda dulu. Tetap menarik untuk menganalisis lebih lanjut. Karena itu saya serahkan kepada Anda untuk menganalisisnya. Silakan. Dijebakan Batman juga nih ya. Saya yakin Mbak, para netizen, para masyarakat kita itu udah pintar semua. Dia pasti udah tahu siapa yang bermain. Tapi saya kasihkan clue-nya aja. Ya. Nah, clue yang disampaikan ini saya tidak akan menyebut aktornya. Tapi saya melihatkan, saya akan petakan dari medan pertempurannya. Ada berapa medan pertempuran di sini. Nah, yang pertama adalah masyarakat dengan keluarga geng Solo, Jokowi, satu pertempuran. Satu pertempuran lagi adalah antara masyarakat kelompok mafia yang terganggu kepentingannya dengan presiden, dengan Pak Prabowo pemerintahan sekarang. Yang ketiga adalah kalau pertarungan antara merah dengan Mbak Mil itu saya rasa sudah sedikit turun ya. Nah, itulah pertarungan antara mungkin juga orang-orang barisan sakit hati yang kecewa terhadap pemerintahan, tapi tidak ada juga ada dalam pemerintahan. Ya. Yang keempat adalah barisan-barisan yang merasa terancam posisinya di dalam pemerintahan sekarang. Ya, yang kelima bisa adalah kelompok-kelompok oportunis. Jadi ini kan pertempurannya masing-masing punya aktornya masing-masing nih, punya aktor masing-masing. Nah, saya lihat itu pasti ada korelasinya. Kalau secara konsepsi Lemanas ada faktor lingkaran juga, lingkungan strategis juga pasti akan mempengaruhi domestik nasionalnya, regional dan globalnya. Ini pasti terhubung, Bang. Jadi saya lihat juga ada kepentingan global di sini pasti juga ada terconnecting terhadap konflik-konflik di internal nasional kita. Nah, siapa aktornya kita silakan kepada publik yang untuk menjawabnya masing-masing. Saya tambahkan sedikit. Pagi-pagi sebelum demo dimulai, Hendro Priyono sudah berteriak bahwa demo ini ditunggangi asing. Saya membaca dari post forward dari WA yang ditulis oleh seorang yang paham teknologi ya, bicara mengenai transfer uang yang dalam jumlah besar. Kalau nggak salah disebut 2 juta US dollars dan itu dalam current digital gitu ya, digital kripto ya, itu. Dan kemudian dia juga membaca pola-pola yang ada di TikTok, di Twitter dan lain sebagainya, yang itu semua menegaskan bahwa memang ada kekuatan dana besar yang bermain. Silakan tambahkan sedikit. Dari keterlibatan asing dari sini, saya tidak bisa menspesifikasikannya apakah itu adalah seorang orang bule, nah gitu ya. Tapi yang saya bisa tracking di sini adalah orang yang berada, karena gini, buzzer yang memainkan isu di dalam sosial media itu banyak menggunakan VPN dan juga dari luar negeri. Itu sekitar 20-30% itu dari luar negeri. Dia dari luar negeri. Luar negeri ya. Iya. IP-nya itu dari luar negeri. Ya, kita tahulah mengenai yang VPN shadow kita tahu. Tapi artinya memang entah apa itu adalah diaspora kita di luar atau menggunakan orang, tapi kita nggak tahu yang jelas. Banyak akun-akun itu yang berasal dari luar negeri yang melakukan propaganda yang melakukan aksi-aksinya di sosial media kita di Indonesia. Terus yang kedua, aliran dana. Seperti yang saya lihat tadi kan akun-akun judul yang di live streaming TikTok yang segala macam itu kan aliran dari luar masuk ke kita. Nah, mungkin saya nggak tahu latar belakang Pak Hendro menyatakan, tapi saya dari aktivitas dari dua hal tadi, maka ada keterlibatan asing di sini dalam bentuk bukan state or non state ya, tapi adalah aktivitasnya yang bisa saya lihat memang ada keterlibatan dari luar Indonesia, yurisdiksi Indonesia yang masuk ke Indonesia. Nah, tentu kita lihat siapa yang terganggu dengan kepentingan pemerintahan sekarang, yang lagi berseberangan pemerintahan sekarang kita tahu. Ada salah satu tokoh kakap ya sekarang yang masih berada di luar negeri, kan bisa saja Pak. Kan ada yang
Ada yang sekarang jadi buron, ada kasus besar dia masih di luar negeri kan bisa saja. Ya, bisa jadi, kita nggak tahu. Gitu. Itu menurut pendapat saya, Pak. Oke. Tiba-tiba ada 3 orang jenderal yang datang ke Polda Metro Jaya dan mengatakan Ferry Irwandi yang selama ini vokal mengatakan bahwa demo ini associated dengan medsos-medsos yang terkait dengan geng Solo atau Gibran. Saya lupa bahasa dia, Gibran atau geng Solo atau apa. Tapi intinya ya ke sana lah. Tapi tiba-tiba ada 3 TNI, 1 Dan Cyber, kemudian Dan Puspom, kemudian Kapuspen TNI datang ke Polda Metro Jaya. Saya bilang, waduh, kok bisa TNI kemudian melakukan patroli cyber dan mengatakan orang ini punya potensi untuk pidana. Silakan dieksplor lebih dari yang saya harapkan. Jadi ini menarik sebenarnya. Apa yang dilakukan Ferry ini kan mirip-mirip lah dengan apa yang saya lakukan 5 tahun yang lalu. Ya, tapi ketika dulu saya mengkritisi polisi. Ya, kalau Ferry dia mengkritisi TNI. Cuman bedanya kalau saya langsung ditangkap. Nah, kan Bang Refli sendiri yang jadi saksi ahli saya. Langsung ditangkap tanpa bla-bla-bu, langsung dijebloskan di penjara, sidangan sampai 66 kali. Dan alhamdulillah kan tidak ditemukan sesuai ujian kebencian, nggak ada. Tapi kita divonis dengan pasal 15 yang aturannya pun sudah dicabut oleh MK. Ya, perbedaan yang saya sampaikan di sini adalah kalau sekarang TNI lebih sopan saya lihat. Ya, nanti kita kritisi apakah itu tepat atau tidak. Ada konversi persnya, kami akan begini, kami bertanya dulu kepada Polda Metro Jaya kan. Sopan banget saya lihat tuh bapak-bapak TNI kita. Nah, jadi menurut saya kalau ada juga yang menghujat janganlah, kasihan gitu bapak TNI kita. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan di sini di akun saya juga sudah sampaikan. Bagaimanapun inilah negara demokrasi ya Bang ya. Negara demokrasi ketika ada yang mengeluarkan pendapat, ya, kita sebagai aktivis ya juga solidaritas kita juga muncul dong terhadap saudara Ferry kita ini. Nah kemudian satu kampung dengan saya nih Bang, Ferry Irwan ini. Tapi saya lihat gini, Ferry ini dia cerdas, dia pintar. Ini kalau saya lihat justru dia ini aset sebenarnya Bang. Aset untuk bangsa kita. Cuman yang perlu kita introspeksi adalah ketika dia mengkritis TNI. Nah jadi pertanyaan kita, kenapa dia mengkritis TNI? Mungkin gini, persepsi itu kan terbentuk karena input informasi, Bang. Ya, mungkin selama ini informasi-informasi yang tentang TNI lebih dominan yang negatif yang masuk ke dalam pikiran beliau, sehingga yang keluar dari analisa beliau tentu cenderung dominan negatif juga dong. Nah, terkait TNI tadi, kan sudah dijawab juga oleh Kompas TV tadi, dari pihak Polda Metro Jaya mengatakan tidak bisa institusi melakukan pelaporan terhadap ujaran kebencian. Nah, ini berbeda Bang dengan saya dulu. Kan aturannya masih sama kan? Ya enggak? Saya dulu kan juga mengkritisi Polri tapi nggak ada cerita ditangkap Bang. Nah, menariknya di situ. Nah, pada kesempatan ini yang perlu jadi hal menarik ya. Jadi Ferry Irwandi ini bukan karena dia bicara mengenai akun-akun yang associated terhubung dengan geng Solo, tetapi karena dia bicara tentang TNI dan darurat militer yang kemudian dia mau diadukan atau bagaimana? Secara spesifik pihak TNI tidak ada mengungkapkan kepada publik, kan kita nggak tahu, kita jadi juga nggak tahu Bang bagian mananya, apakah itu komentar, status atau apa yang menyatakan sehingga TNI merasa dihinakan atau merasa digitukan. Kita juga kan nggak tahu nih Bang, karena juga pihak TNI juga tidak mempublishnya. Tapi menurut saya sebenarnya yang dilakukan oleh Bapak TNI kita, kalau saya bisa boleh memberikan saran Bang, dalam dunia hukum itu kan ada restoratif justice Bang. Iya, seharusnya kan itu dulu yang dikedepankan. Jangan langsung penindakan hukum. Kita kan negara demokrasi. Dan posisikanlah seorang Ferry ini adalah seorang anak bangsa, ya. Dia menyuarakan pendapatnya, ya. Kalau dia memang berbeda atau cenderung negatif atau dalam tanda salah sekalipun, disinilah seharusnya Bapak pihak TNI atau pihak institusi manapun lah, ajak dialog, ajak berdiskusi, ya. Karena gini, informasi timbal balik begitu ya. Ya timbal balik. Jadi gini, jangan selalu menganggap orang ketika melakukan kritikan, protes itu adalah berdasarkan ini kebencian. Bukan, justru kita melakukan kritikan itu karena kita cinta, karena kita peduli. Ya, tidak semuanya, kecuali para buzzer ya. Kecuali para buzzer bayaran itu memang
polemik bangsa kita sekarang adalah demokrasi kita dirusak oleh para buzzer ini. Tapi untuk masalah Ferry itu ketemu salah satu contohnya. contohnya, lihatlah akun-akun kita rusak. Nah, buzzer ini apalagi tujuannya kalau tidak membolak-balikkan fakta. Kalau nggak apa guna dia kan? Nah, saya lihat untuk masalah Ferry Irwandi ini, kalau udah dijawab oleh Dua Metro Jaya, kita tunggu nih jawab sebagaimana dari pihak Mabes TNI. Kalau saran saya lebih baik restorasi justice, ajakan dialog, kita diskusi, ya mana tahu ada informasi-informasi yang masuk ke dalam perspektif yang ditangkap perspektif seorang Ferry Irwandi ini mungkin yang dominan yang negatif tadi. Nah justru ini juga menjadi PR nih untuk Bapak TNI kita, Gen Z kita ini berarti memang kurang literasi, kurang referensi. Nah kayak saya lihat juga masalah darurat militer kita bilang tadi kan, mudahnya mereka termakan dengan isu-isu itu. Berarti kan ada kelemahan literasi referensi, padahal tidak semudah itu menerapkan darurat militer, Bang. Sangat tidak mudah. Lama itu, Bang. Dan itu pasti melalui persetujuan DPR ini, dan ada dasar-dasar tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu menurut saya, Bang. Oke, sekarang kita bicara mengenai, ada tambahan sedikit, sorry. Bagaimana dengan Del Pedro Marhain? Tiba-tiba anak muda yang baru lulus S1, 2, atau 3 tahun yang lalu yang pernah menantang Ade Armando debat itu ditangkap juga. Dia adalah memimpin NGO yang didirikan Hari Azhar, Lokataru. Saya tahu dia adalah seorang pendemo, kemudian memang betul-betul mengatakan bahwa mengkritik kekuasaan itu wajib hukumnya, kredo dia. Tetapi kalau dia dibilang dalang demo rusuh, rasanya terlalu berlebihan. Kalau cuma lempar-lempar batu sedikit tiba-tiba dibilang dalang, atau bikin-bikin status sedikit dibilang dalang, wah gawat sekali. Termasuk Laras, pegawai sekretariat ASEAN, yang tidak saja ditangkap tapi juga diberhentikan langsung. Silakan Anda lihat, jangan sampai kemudian masyarakat sipil yang jadi korban, sementara dalang yang sesungguhnya itu melenggang begitu saja. Silakan. Makanya Bang, saya sangat mendukung ketika Bang Saganda dan beberapa teman-teman lain untuk membentuk tim pencari fakta, Bang. Itu sangat penting. Karena apa? Saya juga dituduh dalang dari demo Ciptaker dulu sehingga rusuh. Sampai berapa kota kan. Hebat kali kita, Bang. Hebat kali kita. Maka saya bilang, sengaja saya paparkan tadi metode intelijen untuk menganalisis sebuah gerakan itu seperti apa. Di sesen kemampuan, siapa yang punya kemampuan? Tentu dia punya kemampuan logistik yang luar biasa, jaringan yang hebat. Mohon maaf, bukan merendahkan ya, Bang. Nggak mungkin seorang Del Pedro yang bisa menjadi dalang seluruh zaman luar biasa. Ada berapa kelompok-kelompok besar. Nah yang saya takutkan, dan ini bisa patut diduga nih, Bang. Ya bapak-bapak ini selamat, yang penting ada dalangnya. Bisa terjawab itu laporan ke atasan kan ini, Bang. Demo ada, kalau nggak ada dalang siapa demo nih? Apa laporannya, Bang? Nah ini yang saya takutkan, yang Laras, nggak mungkin selevel mereka menggerakkan demo itu. Makanya semoga nih Pak Presiden dengar, nih Pak Presiden Prabowo dengar yang katanya seorang demokratik, ya. Saya yakin Pak Prabowo kalau dengar pasti akan tidak setuju dengan tindakan para anak buahnya ini, asal tangkap gitu. Bentuk tim pencari fakta biar tidak berdasarkan asumsi, kirologi dan cocologi, Bang. Nah ini kita ada terlalu banyak masyarakat kita yang jadi korban. Saya juga korban 5 tahun yang lalu. Ya kita itu pendemo, padahal ini pasti ada permainan invisible hand. Ya siapa lagi kalau nggak para raksasa-raksasa itu yang mengulangi jaringannya, punya pendanaan besar untuk menggerakkan ini, para elit politik yang punya kepentingan tertentu. Kok yang di bawah ini jadikan korban? Nah itu menurut pendapat saya, bentuk tim pencari fakta, ya libatkan seluruh elemen, jangan polisi lagi, Bang. Jangan polisi lagi, ya polisi itu lagi hasilnya, mohon maaf. Ya kita udah terlalu trauma dengan polisi kita. Ya, dengan kejadian Sambo, tadi mana banyak lah kejadian lain. Memang harus elemen-elemen yang profesional, memang terpercaya sehingga terjawab siapa sih dalang sebenarnya dalam rusuh yang kemarin. Dan kalau kita bicara tim pencari fakta ini, Anda setuju yang membentuk presiden atau DPR untuk menyuci dosanya begitu? Kan bisa dua-duanya. Ya menurut saya harus presiden. Ya, harus presiden, Bang.
Ya, sistem kita presidensial bang, karena kalau presiden dia akan bisa langsung mengambil tindakan-tindakan yang memang yang terukur. Kalau DPR kan laporkan lagi, harus lapor presiden lagi, muter-muter kapan selesainya. Dan DPR kan lembaga politik bang, ya kita masuk lagi kita terjebak dalam kepentingan-kepentingan politik tertentu di situ. Nah maka karena yang paling terimbas dari demo kemarin adalah presiden. Jadi presiden di sini harus juga menjawab kepada dunia internasional supaya ada kepercayaan dunia internasional yang kita lagi disorot nih bang, tentang pendidikan demokrasi kita, tentang represif kita ya. Jangan asal tuduh, asal tuduh, asal tuduh. Memang supaya menjawab kepercayaan dunia internasional itu presiden harus membentuk tim pencari fakta. Oke, tapi tim pencari fakta independen maksudnya ya. Oke. Ini bagian akhir ya. Saya bicara kemudian reshuffle pasca demo rusuh, ya. Walaupun berhubungan atau tidak berhubungan, tapi saya yakin pasti berhubungan. Oke. Prabowo pernah mengatakan tidak akan mereshuffle kabinetnya karena dia puas dengan kinerja menterinya, kan begitu. Sampai kita pun yakin kelihatannya nggak bakal ada reshuffle. Tapi ternyata tidak terlalu jelas anginnya, tiba-tiba reshuffle terjadi, ya kan? Dan yang di reshuffle itu tokoh-tokoh kunci juga. Saya mengatakan paling tidak 2 geng Solo tumbang, yaitu Menpora yang sudah terindikasi terima dana BTS dan dia kembalikan, tetapi tidak diproses, malah diangkat lagi. Kemudian Budi Ari yang sudah terindikasi juga terlibat pada judol ketika menjadi menteri komunikasi dan informasi dulunya, Kominfo, diangkat lagi jadi menteri yang baru koperasi. Lalu ada juga yang diberhentikan, Budi Gunawan, sosok yang sangat powerful ketika PDIP dan Jokowi masih mesra, dan kemudian surprise diangkat lagi seperti mewakili kepentingan PDIP dan Megawati. Nanti bisa bisa dianalisis. Menteri Keuangan akhirnya diganti juga, padahal Menteri Keuangan dibilang nggak cocok dengan ideologi Prabowo yang sosialis ya, tetapi ini dianggap neolib, akhirnya diganti juga. Dan ada menteri-menteri yang barangkali tidak terlalu jelas asosiasinya seperti Karding, diganti juga. Walaupun nanti pada pertanyaan terakhir saya akan tanya juga mengenai lanjutan reshuffle. Silakan. Yang jelas reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Kita harus hormati itu. Tapi ketika seorang Prabowo mengatakan tidak akan ada puas dengan kinerja menteri, kan itu dalam keadaan yang santai bang, stabil. Tapi kan dengan dinamika kemarin ya, suka nggak suka mau tak mau pasti ada hubungannya dengan demo rusuh kemarin. Kalau menurut saya yang justru fundamental itu, yang sangat kritikal itu adalah 2 menteri aja bang, yaitu Budi Gunawan dengan Sri Mulyani. Kalau kalau Budi Ari kita udah tahu lah dengan berbagai kasusnya. Karding juga di luar dengan mendomino juga banyaklah catatan-catatan yang lain. Dito juga seperti itu. Justru yang agak menjadi surprise itu adalah menurut saya ya Budi Gunawan dan Sri Mulyani. Karena ini konsekuensinya juga nggak main-main. Berarti apa motivasi seorang Prabowo begitu mau mereshuffle 2 posisi menteri ini? Seperti Sri Mulyani, kita tahulah bagaimana posisi beliau di dunia internasional, IMS contohnya, dan itu kan terbukti langsung anjlok langsung. ISG kita sampai sekian poin. Nah, tentang Menko Polhukam Pak Budi Gunawan, mantan BIN loh bang, mantan BIN sekian tahun loh. Kita tahu kekuatan BIN itu luar biasa. Ya agen jaringannya di mana-mana, kita kadang-kadang di sekitar kita juga ada BIN, kita nggak tahu nih. Begitu powerfulnya seorang Budi Gunawan. Sekali kita diungkap data kita kalau mau diincar, ya. Dan bahkan saya sendiri tahu bagaimana BIN itu mempunyai perangkat yang luar biasa, alat-alat yang begitu canggih ya. Nah, ditambah lagi kedekatan ya, rahasia umum lah kedekatan Pak Budi Gunawan dengan Ibu Mega ya. Nah, kenapa Presiden mereshuffle 2 ini juga jadi pertanyaan kita semua nih bang. Ya, kenapa begitu? Nah, jadi tapi yang penting adalah saya yakin reshuffle-nya akan terus berlanjut. Ya, kalau kita dengar desas-desus, ini akan berlanjut karena Prabowo tentu
tidak bodoh juga bang. Dia pasti sudah melihat, mapping ya kondisi di sekitarnya. Tapi yang walaupun sebenarnya belum bisa memuaskan masyarakat banyak ini, karena yang anehnya yang dielu-elukan masyarakat itu kan ada berapa menteri lagi atau jabatan lain lagi seperti Kapolri ini bang, tapi nggak juga diganti-ganti. Bukan dilulukan. Didesak bukan dielukan, sorry maaf, didesak ya. Ini justru saya tuh konsen saya tuh ke sana bang, karena terbanyak kali akumulasi permasalahan di bangsa ini itu yang itu menurut saya tuh tertumpu kepada posisi Kapolri yang sampai saat ini masih dipegang oleh seorang Sigit Sulistyo. Kenapa sampai sekarang Sigit Listio ya? Kenapa sampai sekarang nggak diganti-ganti? Ini sebuah pertanyaan kita semua lah. Nah, tapi saya yakin Prabowo pasti terus berhitung ya. Mungkin apakah ini menunggu waktu, kan juga tidak mudah ya. Begitu besar juga pengaruh polisi saat ini. Kita tahu salah satu lembaga institusi yang begitu super power di Indonesia itu adalah polisi. Ya, kekuatan polisi itu luar biasa bang sekarang, ada di seluruh lini. Nah, mungkin itu yang lagi dihitung seorang Prabowo, atau dia belum mendapatkan seorang pengganti yang memberikan keyakinan memang bisa mengamankan posisi pemerintahnya ke depan. Oke, saya ingin pertajam lagi ya. Dalam demo kemarin rusuh, setelah kerusuhan biasanya muncul aktor-aktor kuat dalam pemerintahan. Selain Prabowo sendiri sebagai presiden, muncul Syafri Samsudin yang kelihatan menonjol. Dan sekarang terbukti dia merangkap Menko Polkam ad interim sementara. Saya membayangkan tidak mudah bagi Syafri untuk memilih apakah tetap menjadi Menteri Pertahanan, di mana dia pasti dapat tugas khusus dari Prabowo sebagai mantan Menteri Pertahanan. Tapi jangan lupa Menteri Koordinator itu juga penting karena mengkoordinasi tidak hanya pertahanan tapi juga politik dan keamanan secara umum. Seperti halnya Mahfud MD sangat berperan sekali kan, termasuk membubarkan FPI. Dan selama riot kemarin, kerusuhan kemarin, kita tidak melihat peran Budi Gunawan. Tidak juga press conference, tidak juga mengeluarkan statement, tidak juga mendampingi Prabowo dan lain sebagainya. Yang kita lihat yang mendampingi Prabowo ya kemana-mana ya Teddy aja. Padahal dalam kondisi seperti ini kan harusnya yang mendampingi itu adalah menteri yang terkait. Tambahan lagi, Menteri Hak Asasi Manusia, kemana itu orang? Gak jelas juga. Iya kan? Iya, karena dalam situasi seperti ini kan harusnya yang muncul adalah Menteri Politik Keamanan, Menteri Koordinator Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, kan begitu. Termasuk juga mungkin Menteri Sosial untuk recovery dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, terkesan Prabowo sendirian kemarin. Kecuali tadi ada Syafri Samsudin. Bahkan Mr. D, tahu kan Mr. D, itu juga tidak terlalu agresif seperti sebelumnya ketika demo terjadi, mendatangi, membebaskan mahasiswa yang ditahan dan lain sebagainya. Sekarang justru berada pada posisi yang sangat pasif. Silakan dieksplor bagian ini. Atau gini, saya jawab singkat saja bang ya. Atau tiba-tiba para menteri kita ini berubah marga bang, menjadi Simatupang dia bang. Siang malam tunggu panggilan. Namanya menteri bang, udah rahasia umum. Selevel Menko aja bang, itu untuk bertemu presiden itu susah. Artinya para menteri ini kalau nggak dipanggil presiden akan sulit untuk bertemu presiden. Jadi artinya mereka otomatis menjadi pasif dong. Nah, saya lihat di sini kan intuisi seorang manusia siapapun dia menjadi pemimpin pasti dia akan passionnya nyaman dengan orang-orang terdekat secara psikologis. Nah kita lihat tentu Pak Syafri Samsudin yang punya rekam jejak yang nggak kita ragukan lagi kedekatannya dengan Pak Presiden. Nah justru yang perlu kita pertanyakan itu adalah orang-orang yang tidak biasa yang hadir itu betul itu jadi pertanyaan kita semua. Nah cuman yang perlu saya lihat di sini kalau mengenai strategis seperti Pak Syafri Samsudin ya, Menteri Pertahanan mana yang dipilih? Saya lihat dia lebih cenderung ke Menteri Pertahanan. Nah, saya dengar desas-desus ini betul atau tidak? Ini ada rencana untuk menggabungkan Menpolkam ini, Menpolhankam gitu. Jadi dua kementerian digabung sambil mengakomodir kedudukan TNI Polri supaya nggak ambigu lagi di satu menteri satu lembaga kementerian yang satu bidang keamanan, satu bidang pertahanan.
Nah ini baru desas-desus supaya betul tidak, ini lagi dikaji oleh lembaga terkait. Mungkin juga ini pra dulu bang, ya kan? Pra dulu di status statutannya Menteri Pertahanan ad interimnya di Menpolkam. Nah, tapi tiba-tiba nanti kan bisa aja digabung tuh hal apa yang tidak mungkin kan dengan kewenangan presidensial kita, presiden kita saat ini. Nah kalau masalah pigai saya nggak mau jawab, nggak mau jawab. Ada korelasinya juga ya untuk kondisi saat ini. Korelasinya sebenarnya ada sebenarnya, karena kan banyak juga yang korban-korban yang menurut saya itu secara hak asasi manusia perlu, apakah itu ada pelanggaran HAM di situ atau tidak. Nah tentang Mr. D ya, saya nggak mau jawab juga. Yang jelas saya lihat kemarin dia juga ikut aktif kok menampung mahasiswa di DPR RI. Nah, yang penting yang perlu saya tangkap di sini adalah yang paling sasaran utama kemarin kan Senayan, bang. Ya, sampai netizen tuh bilang tiba-tiba kok kayak Idul Fitri sekarang ya banyak minta maaf, bang. Gitu. Nah, ini akhirnya sesuatu yang baru juga ya. Walaupun tahun 65 hal seperti ini juga terjadi, bang. Ya, 65 juga terjadi. Serang rumah ini, serang rumah itu dengan tatanan demikian. Tapi ini yang jadi korbannya adalah anggota DPR RI, tapi kan juga anggota DPR RI yang juga punya masalah dengan gaya komunikasinya terhadap masyarakat. Nah kembali kepada reshuffle tadi, saya lihat ya apapun itu kita harus hormati hak prerogatif presiden. Tentu dia akan menempatkan orang-orang yang bikin dia nyaman, yang memang mendukung roda pemerintahnya ke depan. Oke. Ada 2 pertanyaan terakhir ya yang saya ingin sampaikan. Saya balik sedikit soal demo kepada DPR. Ada analisis yang mengatakan ini pembalikan isu saja. Kok lucu yang di demo DPR dan masalahnya ecek-ecek, ya kan? Yaitu soal joget-joget dan tunjangan rumah 50 juta. DPRD DKI tunjangannya jauh lebih gede kalau soal perumahan. Walaupun kita tidak bisa mengecilkan soal kesenjangan seperti itu, tetapi kan kalau kita lihat gaya hidup mewah dan lain sebagainya, semua pejabat kita begitu. Ini di tengah sebuah situasi yang membuat kelompok tertentu terpojok sebenarnya. Terpojok dengan isu ijazah palsu, terpojok dengan isu pemakzulan, terpojok dengan isu korupsi kuota haji yang bukan tidak mungkin menyeretnya, terpojok dengan isu korupsi Chromebook Nadiem Makarim, dan tiba-tiba ada pembalikan isu yang luar biasa. Saya kagum intelijennya kelompok ini kalau memang ada upaya untuk membalikan sebuah isu menjadi bukan dia sasaran tembak tetapi bahkan ikut nembak begitu. Silakan. Yang jelas perbedaan yang paling substansi dalam demo kemarin, bang, yang tadi lupa saya sampaikan adalah operasi garis belakang dari aparat hukum itu boleh dikatakan nggak seperti kita dulu, bang. Paham maksudnya ya? Kalau dulu, bang, kita belum bergerak aja udah datang dia, bang. Iya kan? Udah datang, entah dari mana dia tahu. Iya, di marking ini. Iya, ini kok lempeng-lempeng aja kan? Belum lagi di tol yang di blokade di sana sini, ini kok kayak adem-adem aja, kok kayak lempeng lepas gitu aja. Ini kan sebuah pertanyaan nih, bang. Penjarahan pun kayaknya lempeng. Kenapa ini kok begitu mudah terjadi? Ya, bang. Nah, berarti apakah ini semacam pembiaran atau ada kesalahan miskomunikasi atau memang ada para komandan di lapangan yang memang jebol? Kita kan nggak tahu nih, bang, apa yang terjadi. Nah, tadi sebenarnya ada pertanyaan Bang Rafli yang terakhir yang terkorelasi itu adalah tentang bagaimana masyarakat itu tiba-tiba murah tersulut marahnya. Ya, bang, bagaikan rumput kering yang mudah dibakar. Nah ini sebenarnya akumulasi, bang. Akumulasi pertama, memang pasca reformasi ini kita kehilangan identitas bangsa kita ini sebenarnya. Nah itu bisa dilihat dari hilangnya mata pelajaran sejarah, itu tidak bisa dianggap remeh, Pak. Sejarah itu, PSB itu kan identitas, motivasi, inspirasi terhadap pembentukan karakter sebuah generasi muda, Bang, generasi bangsa. Tiba-tiba itu dihilangkan. Nah belum lagi dikuranginya materi-materi agama. Yang biasa ini satu kali sebulan ini era Nadiem nih, ya kan? Nah padahal ini 2 komponen kurikulum yang sangat penting membentuk karakteristik generasi muda kita. Nah akhirnya jadilah masyarakat itulah masyarakat sinetron, masyarakat melodramatik,
masyarakat yang labil. Melodramatik yang saya masukkan itu adalah murah marah, murah simpatik, tapi juga murah memaafkan dan melupakan. Ini kan unik ini. Ini fakta yang kita jadikan karena seperti jadi bahan permainan. iya, jadi masyarakat labil ini akhirnya jadi mainan. Jadi mainan, Bang. Nah, dan ini kan juga faktor pengaruh ya, asupan-asupan hiburan, informasi yang jauh kali dari pendidikan terhadap bangsa kita. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, kondisi ekonomi kita, Bang. Kondisi ekonomi kita memang, waduh, bayangin berapa pengangguran. Bahkan kita lihatlah, sopir-sopir ojol pun, driver Gojek pun dari kalang-kalang sarjana. Ya, sampai ada yang sampai membunuh anak sendiri sampai kelaparan. Stunting kita, pengangguran, begitu terakumulasi. Nah, tapi tiba-tiba ya, ini dengan sosial media ini kan pengaruh besar, Bang. Ketika dia sulit, ketika dia lapar, ketika dia dengan stres, ya nggak ada uang, dilihat, sedangkan di pemberitaan begitu masifnya tentang hedonisme kehidupan pejabat, dinaikkan gajinya, joget-joget, ya wajar, Bang. Masyarakat awam ini sangat mudah untuk memancingnya. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, digerakkan, ya. Ada ilmunya sebenarnya, Bang. Kalau untuk menggerakkan massa ini ada ilmunya, hinomatic campaign segala macam itu banyak ilmunya. Ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjadi alat untuk mencapai sasarannya masing-masing. Nah, ini menurut saya ke depan sudah saatnya saya lihat Pak Presiden ya mengkonsolidasikan timnya. Seharusnya, Bang, dengan kekuatan intelijen kita kan punya BIN, ada berbagai lembaga intelijen kita, Bang. Kita punya TNI Polri di lapangan. Hal ini sebenarnya harus ada preventive action. Tindakan cegah dini tanggal ini. Ini kok jebol aja di zaman Prabowo ini, Bang. Menurut saya. Begitu murahnya masyarakat tersulut dan seperti demo kemarin lah, seharusnya itu menjadi catatan penting untuk pemerintahan Prabowo untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi pemerintahannya ke depan. Saya belum selesai. Dengan diberhentikannya Budi Gunawan, bagaimana hubungan Prabowo dengan Megawati? Karena kita tahu bahwa mereka ini kan sedang terus bernegosiasi. Dikabarkan bahwa Megawati lah yang meminta agar Hasto dibebaskan. Dan akhirnya dibebaskan dengan amnesti. Tetapi tentu dalam politik tidak ada makan siang yang gratis. Tapi tiba-tiba di tengah upaya untuk menarik PDIP, justru Budi Gunawan dalam tanda kutip orang kesayangan Megawati ya, selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, itu justru diberhentikan. Menarik, silakan. Ada dua hal menarik sebenarnya. Di satu sisi Pak Budi Gunawan tadi diberhentikan, tapi kita harus ingat ketika Presiden melakukan konferensi, siapa yang berdiri samping kiri Pak Presiden? Megawati kan, ini juga menarik nih. Ya, sebuah partai besar yang berada di luar pemerintahan tapi berdiri di samping Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Wakil Presiden nggak ada. Nah, itu jadi pertanyaan, kenapa wakil presidennya nggak ada? Nah, ini mungkin pakai ini salah satu teknik balancing of power. Ini kan dalam metode politik itu ada balancing of power, menjaga keseimbangan politik yang dilakukan oleh Prabowo. Tapi saya yakin Pak Prabowo dengan Megawati punya hubungan yang spesial menurut saya. Mereka sudah dekat dari lama, dan mungkin saya yakin Pak Prabowo untuk memberhentikan Pak Budi Gunawan pasti sudah melakukan komunikasi dengan Bu Mega. Dan saya yakin juga sudah ada berganding-berganding tertentu. Kita kan nggak tahu, Bang. Karena apa? Budaya politik kita itu adalah budaya kompromi, Bang. Ini kita harus paham ini. Ya, politik kita itu adalah politik kompromi. Nah, ini mungkin sudah terjadi, tapi kan nggak mungkin ini dibuka ke publik. Nah, kalau nggak pasti udah teriak gitu. PDIP kan, Bu Mega pasti udah teriak. Nah, apa bergeningnya kita tunggu aja, kita jawab aja. Nah, saya yakin, yang jelas Bu Mega kan seperti yang pernah disampaikan, walaupun dia tidak berada dalam pemerintahan, tapi dia tetap mendukung pemerintahan Prabowo, tapi tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi pemerintahan Prabowo. Pertanyaannya adalah siapa bilang Megawati tidak di pemerintahan? Karena dia masih ketua Dewan Pengarah BRIN dan ketua Dewan Pengarah BPIP. Yang gajinya itu ratusan juta juga ya, lebih dari 100 juta waktu BPIP. Jadi aneh sekali kalau dia bilang dia tidak masuk dalam pemerintahan, karena itu jabatan yang tinggi juga itu. Karena di dalam BRIN itu kan ex officio ada Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Jadi dan konon
jabatan itu tetap stay di Megawati, tidak dicopot dari Megawati. Jadi terakhir ya, ini betul-betul terakhir. Anda adalah seorang presiden yang mau melakukan reshuffle kabinet. Kalau Anda memang dalam posisi itu, tolong Anda kemudian dengan agak berani ganti si A dengan si B. Menurut Anda siapa-siapa saja yang seharusnya pantas di Republik ini untuk menduduki posisi yang barangkali tidak kurang tepat ya, diduduki orang yang sekarang menjabat. Siapapun, you take everybody lah, terserah, silakan. Saya tidak bisa menyebutkan nama. Kalau jabatan saya bisa. Jadi seorang presiden itu belum bisa dikatakan seorang presiden sebelum dia memegang penuh. Pertama, tentu otomatis Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri. Itu yang paling iya, Kejaksa Agung. Ya, KPK sekarang juga. Ya, kalau perlu sampai Mahkamah Agung kalau perlu. Tapi tidak di luar rumpun itulah ya. Tapi yang jelas menurut saya belum seorang presiden dan BIN. Maaf. BIN. Nah, sebelum seorang presiden, saya pernah menyatakan ada 14 jabatan dulu ya. Ya, 14 jabatan, kalau seorang presiden ingin stabilitas itu memang dia pegang. 14 itu jabatan formal, dan ada 5 lagi jabatan non formal. Ketika itu nggak salah, jabatan non formal tentu ada berapa posisi ormas, itu penting Bang. Ormas dan juga kalau perlu gubernur BI, kayak gitu. Nah, ada berapa lagi yang menurut saya itu memang harus orang yang profesional dan loyalitasnya harus tegak lurus kepada presiden. Nah, saya tidak bisa sebut nama, Pak. Oke. Jadi dari jabatan-jabatan itu, menurut Anda yang sudah bisa dipegang oleh presiden, jabatan mana saja yang sekarang fully under control the president? Saya lihat masih 50-50. Masih 50-50. Saya bisa tidak bisa secara spesifik. Kawan-kawan kita semua, Bang. Janganlah. Bapak itu kawan-kawan kita semua, Bang. 50-50. Ya mungkin dan 60%, 40% lah. 60%, 40% lah. Dari 60% yang sudah dipegang. 40% masih belum. Sudah bertahap, Bang. Bertahap, Bang. Karena walaupun bagaimana, Pak Presiden masih, saya lihat masih pekuh pada Bapak yang satu itu. Pekuh ya. Pekuh ini, abang di Jogja udah lama, saya ke orang Sumatera nggak biasa. Dengan Bapak yang satu itu, Bang. Oh iya, oke. Bapak yang satu itu kok nggak pernah kita sebut dari tadi ya? Tadi geng Solo kan? Oh, geng Solo ya. Oh, Pak Jokowi maksudnya. Iya. Oh, gitu ya, terima kasih. Jadi saudara sekalian, ya, itulah yang menyebabkan Refli Harun itu selalu ingin menjaga jarak dengan kekuasaan. Karena kalau kita terlalu dekat dengan kekuasaan, maka ada rasa nggak enak kalau kita mengkritik dengan menyebut nama. Tetapi termul ya kan, para buzzer mengatakan kita ini orang yang nggak laku. Jadi sobat era sekalian, itu perbincangan yang menarik. Tetapi sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kesempatan closing statement kepada Bro Anton Permana. Silakan, apa yang ingin Anda sampaikan sebagai sebuah closing statement. Oke, terima kasih Bang Lepi. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah tidak mudah untuk memimpin Indonesia ini, Bang. Negara yang begitu besar, ya, penduduk kita hampir 300 juta, 17.000 pulau, dengan itu luas wilayahnya sekian juta kilometer, ya, apalagi yang paling parah lagi adalah 10 tahun terakhir ini kerusakan negara kita ini hampir di seluruh lini, Bang. Ini kasihan kita dengan Pak Prabowo kita ini, Bang. Ya, saya pernah menganalogikan Pak Prabowo ini ibarat memimpin sebuah kapal besar. Nah, sekarang ini sedang terjadi kebakaran, korsleting, kerusakan di mana-mana. Dia tahu itu dilakukan oleh sabotase orang-orang tertentu, alias ordal maksudnya. Pasti orang dalam sendiri. Nah, dia harus memilih memadamkan api dulu atau mencari pelakunya. Nah, ini kan dinamika di situ, dilematisnya di situ, Bang. Kalau dia sibuk mencari pelakunya, ya ini kapal ini bisa tenggelam. Nah, analogi yang saya lihat Pak Prabowo itu lagi melakukan itu. Secara bertahap, ya nggak bisa simsalabim dalam waktu 10 bulan. Butuh waktu yang lama karena kerusakan kita itu hampir seluruh lini. Kalau bisa saya sampaikan itu dalam konsep Milenial itu ada Astagatra namanya, Bang.
Trigatra itu dan Pancagatra. Secara ideologi kita nggak jelas nih. Ya, katanya Pancasila tapi sangat liberalisme kan. Ekonomi kita lebih liberal lagi. Ya, kapitalistiknya gitu kan. Nah, secara penegakan hukum, sosial budaya, anak-anak muda kita lebih tahu dengan K-pop daripada bangsa sendiri. Penegakan hukum kita lihat sendiri. Ya, siapa yang belum juga ditangkap itu? Sylvester, bandingkan dengan Charlie perlakuannya hukumnya kan. Ya, nah, Charlie Chandra ya, secara ekonomi, secara sumber kekayaan alam kita lihat siapa yang menguasai, semuanya kita punya, tapi semuanya bukan punya kita. Secara geografis nggak jelas nih penyebaran pesisir utara Jawa kita sudah dikuasai oleh siapa, ya kan? Secara demografis seharusnya kita menikmati bonus demografi, tapi lihatlah nasib para generasi muda kita saat ini. Jadi sangat banyak yang harus diperbaiki oleh Pak Prabowo ke depan. Ya, betul kata Bang Jumur kemarin, seharusnya dia menjadi presiden yang ke-7, tapi akhirnya dia menjadi presiden ke-8. Akhirnya beliaulah yang akhirnya memikul seluruh beban kerusakan, mencuci piring, tidak hanya cuci piring, sampai rumah-rumah, sampai toiletnya pun dicuci piring. Kasihan dengan Pak Prabowo. Maka saya kepada masyarakat, kita tidak ada pilihan lain. Ya, mari kita dukung Pak Prabowo, ya, dukung beliau, ya, bagaimana dia menyelesaikan pemerintahan ini sampai 5 tahun ke depan dan bisa melakukan perubahan. Karena saya lihat dari niat baik. Ya, kita lihat niat baik, tapi tentu juga kita minta ke Pak Prabowo juga legowo, berlapang dada, menerima segala masukan, tidak terkooptasi hanya dari informasi dari kelompok-kelompok tertentu. Ya, mungkin di situ aja saya lihat nih Pak Prabowo nih ke depan rangkul semuanya. Tidak ada nih orang anak abah, ini ada. Ini negara kita tidak akan maju tanpa persatuan dan kesatuan. Itu dari saya Pak Murski. Oke, sobat era sekalian, tidak terasa ya perbincangan kita berlangsung mungkin lebih dari 1 jam. Oh benar tuh, saya selalu ada sinyal ya. Begitu 1 jam itu udah mau benar lebih dari 1 jam, 1 menit ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi ya, saya ingin sekali menggali hal-hal yang benar di Republik ini, menyampaikannya sebagai sebuah pembelajaran dan informasi yang kredibel bagi kita semua. Jadi tidak hanya hura-huranya, tapi pembelajarannya yang penting. Nanti kita akan saksikan drama-drama reshuffle berikutnya, bagaimana Prabowo Subianto itu menjadi presiden yang sesungguhnya, tidak hanya memadamkan api di kapal besar tersebut, tapi juga menangkap dalang-dalang atau pelaku-pelakunya. Jadi banditnya ditangkap, bandarnya ditangkap, badut-badutnya dinasihati lah kalau badutnya. Karena badut itu ya cuma lucu-lucu aja ya. Ya, itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.